2, 3. Selamat sore, salam dan bahagia. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sika. Perkenalkan, nama saya Guida Frida Yohanita Parera dari SMK Santa Elizabeth Lela. Saya Vincentius Fidelis Doma, asal SDN Toma. Saya Aloysius Herman dari SDN ARA. Selamat sore Pak Alo. Selamat sore juga Pak Vincent. Saya senang bertemu dengan Anda hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching daripada Pak Alo. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Pak Alo? Terima kasih Pak Vincent. Saya ingin Pak Vincent membimbing saya dalam peningkatan kemampuan presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Baik, saya akan mendukung Pak dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Pak fokuskan pada observasi? Saya berharap Pak Vincent dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Baik, Pak Alo sudah saya catat. Bagaimana menurut Pak Alo, sejauh mana tingkat kemampuan Pak dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif, merumuskan pertanyaan yang berbobot dan efektif akan sangat berguna dalam proses coaching kali ini. Dengan peningkatan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran ke depannya. Saya paham. Kira-kira apa harapan Pak Alo dari observasi kita ini? Saya berharap observasi kali ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang bermakna. Selanjutnya, Pak ada instruksi. Maksud Ibu Pak. Selamat sore Ibu Guida, bagaimana kabarnya? Ya, selamat sore juga Pak Alo. Puji Tuhan, kabar saya baik sekali. Baik Ibu, seperti apa yang kita sudah rencanakan sebelumnya, kita langsung saja ke inti dialog kita kali ini. Iya Pak, siap. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin Ibu diskusikan atau fokuskan? Baik Pak Alo, sejujurnya saya sedikit merasa agak gugup beberapa tantangan pekerjaan yang saya harus hadapi pada saat ini. Saya mengajar, ada beberapa murid masih belum bisa memahami materi itu dengan baik, sehingga membuat saya mau mencari solusi yang lebih efektif. Begitu Pak. Baik, saya menghargai kejujuran dari Ibu Guida. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih dalam proses coaching kali ini? Ada Pak Alo, tapi mungkin sebentar nanti di akhir sesi saja baru kita bicarakan bersama. Oke, baik Ibu Guida. Kita langsung ke sesi diskusi saja ya. Ya, siap Pak Alo. Apa tujuan yang ingin Ibu Guida capai dari sesi coaching kali ini? Baik, terima kasih Pak Alo. Yang saya inginkan bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar sesuai dengan karakteristik peserta didik saya, sehingga peserta didik itu mampu memahami materi itu secara utuh. Baik. Apa definisi tujuan akhir yang ingin Ibu capai? Baik, saya ingin ketika saya mengajar anak didik saya itu mereka lebih memahami semua materi pelajaran, sehingga mereka
mereka juga pada akhirnya mendapatkan hasil yang memuaskan. Begitu Pak Alun. Bagus sekali Ibu Widya. Apa ukuran keberhasilan yang ingin Ibu inginkan dari sesi coaching kali ini? Ya baik, terima kasih Pak Alun. Yang saya inginkan bahwa apa yang saya ajarkan atau yang saya berikan kepada mereka atau kepada peserta didik saya itu, mereka pada akhirnya akan mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian apa yang saya ajarkan itu juga dia mendapatkan feedback positif dari anak-anak itu kepada saya. Mari kita sekarang ke tahap identifikasi. Apa yang membuat anak murid Ibu merasa kesulitan memahami materi pelajaran? Ya, baik Pak ya. Mungkin selama ini saya merasa metode yang saya gunakan pada saat mengajar belum sesuai dengan karakteristik mereka secara keseluruhan. Mungkin metode yang saya gunakan itu masih terlalu monoton. Begitu Pak Alun. Ceritakan lebih lanjut bagaimana dengan metode yang Ibu gunakan sampai anak didik Ibu tidak memahami materi. Baik Pak Alun. Ya. Metode mengajar yang tidak sesuai dengan karakteristik tidak bisa memberikan kesan positif kepada murid. Mungkin menurut saya hal tersebutlah yang membuat banyak anak murid tidak memahami materi yang saya berikan. Terkadang mereka tidak dapat menjawab ketika saya mengajukan pertanyaan. Saya paham. Bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut? Menurut saya, ketika saya menghadapi situasi yang seperti ini, saya harus mengganti metode yang sesuai dengan karakteristik anak-anak saya. Kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Baik, bahwa saya ingin anak murid saya itu mampu memahami materi dan lebih bersemangat lagi ketika pelajaran itu berlangsung. Baik. Sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan peningkatan kemampuan mengajar yang sesuai dengan karakteristiknya? Ya baik Pak Alun, dari saya bahwa saya akan memperbaiki metode mengajar itu, kemudian saya mengidentifikasi minat dan gaya belajar murid, sehingga dalam penggunaan metode dan model pembelajaran itu saya bisa sesuaikan dengan gaya belajar mereka. Bagus sekali Ibu Wida. Adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi nanti? Ya baik Pak, terima kasih. Prioritas saya bahwa saya mau memperdalam lagi dan belajar lagi dari platform Merdeka Mengajar tentang bagaimana cara mengidentifikasi gaya belajar murid, kemudian dalam penggunaan model pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar murid itu di kelas. Apa strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan peningkatan kemampuan mengajar sesuai dengan gaya belajar murid? Baik, strategi yang saya gunakan sebelum pembelajaran itu bahwa saya harus mengobservasi terlebih dahulu tentang minat dan juga gaya belajar murid. Saya mendukung rencana Ibu. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail apa yang membantu Ibu mengatasi tantangan murid tidak memahami materi dengan lebih efektif. Bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana ini? Baik, Ibu. Sekarang mari kita masuk ke tahap selanjutnya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu sudah buat? Ya baik Pak Alun, terima kasih. Bahwa rencana yang saya sudah buat itu kedepannya saya akan berkomitmen
untuk mempersiapkan diri dengan banyak belajar tentang model pembelajaran yang mana disesuaikan dengan gaya dan belajar minat dan gaya belajar murid. Siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen? Ya baik, bahwa saya akan meminta bantuan teman kerja atau ke mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya mengobservasi ketika saya mengajar di kelas. Saya percaya dan yakin bahwa dukungan dari rekan sejawat dan guru-guru senior yang ada di sekolah saya akan menjadi pendorong, motivasi, dan juga pemantik untuk saya memperbaiki diri saya lebih baik ke depan. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kali ini? Baik, saya akan terus belajar dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan mengajar saya. Kegiatan ini tidak akan hanya menjadi fokus untuk sementara, tetapi juga merupakan perjalanan yang berkelanjutan, bahwa kegiatan ini tidak habis hanya saat ini, tetapi akan berlanjut menuju pengembangan diri dalam mengajar yang efektif. Terima kasih, Coach Pak Alu. Terima kasih juga Ibu yang sudah meluangkan waktu pada sesi coaching kali ini. Baik, selamat sore Pak Alo. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Pak Alo menilai performa dalam kompetisi tersebut? Selamat sore juga Pak Vincent. Dari proses coaching tadi, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetisi. Kira-kira apa yang membuat Pak Alo merasa demikian? Saya merasa telah melakukan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Baik, Pak Alo, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya tadi? Saya melihat bahwa Pak Alo telah melakukan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik sesuai standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Pak Alo tentang ini? Saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik dari Pak Vincent. Namun demikian Pak Alo, saya juga melihat aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan Pak Alo melakukan hal yang sebetulnya seharusnya dengan standar yang ditetapkan. Menurut kira bagaimana pandangan dari Pak Alo? Saya mengerti Pak Vincent. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Baik, dari diskusi kita ini, kira-kira apa langkah konkret yang Pak Alo ambil untuk meningkatkan performa ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Baik, kalau itu langkah yang sangat baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam format supervisi akademik. Dan terakhir, apa yang Pak Alo peroleh dari proses ini? Baik Pak Vincent, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik dari Pak Vincent. Terima kasih banyak Pak Baik, Vincent. Pak Alo, terima kasih.